Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Yohanes 18 ayat 1 sampai Yohanes 19 ayat 42. Salib, tanda kemenangan. Bagi para musuh Yesus, salib yang beliau pikul dan tempat Yesus digantung merupakan lambang kemenangan mereka dan kekalahan Yesus. Apalagi Yesus ditempatkan di antara dua penjahat, Lukas 23 ayat 33, sehingga beliau pun terhitung sebagai penjahat, Markus 15 ayat 28. Namun penulis Injil Yohanes menyajikan peristiwa penyaliban Yesus sampai kematiannya bukan sebagai tanda kekalahan anak manusia. Papan nama yang diletakkan di atasnya berbunyi, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Bagi orang Yahudi dan imam-imam kepala, tulisan itu sangat mengganggu mereka. Kebenaran sejati tidak bisa ditenggelamkan oleh hiruk pikuk salibkan dia. Ayat 6 sampai 15. Bahkan peristiwa jubah dan pakaian Yesus yang dibagikan di antara para prajurit, seruan Yesus "Aku haus" dan tulang-tulang Yesus yang tidak dipatahkan, serta ditikamnya lambung Yesus adalah penggenapan nubuat perjanjian lama. Hari ini menyatakan penyaliban dan kematian Yesus ada dalam rencana dan kedaulatan Allah Bapa. Sikap Yesus yang disalib menunjukkan bahwa beliau tidak kalah terhadap semua musuhnya. Sebaliknya, beliau mampu memperlihatkan kebutuhan Maria, ibu jasmaninya yang akan ditinggalkannya, dengan menyediakan putra angkat yang akan merawat dan mengasihinya. Salib Yesus adalah kemenangan dan kuasa Allah yang menyelamatkan manusia berdosa. Kematiannya memang ditentukan Allah Bapa untuk membereskan belenggu-belenggu dosa yang mematikan manusia. Oleh karena itu, janganlah pernah kita malu terhadap salib Yesus, karena beliau memikulnya dengan penuh kewibawaan. Naik ke salib dengan kepastian bahwa misi penyelamatan ilahi sedang digenapi. Kematian Yesus memunculkan para pengikutnya yang dulu sembunyi-sembunyi untuk mengikut Yesus. Yusuf dari Arimatia adalah seorang anggota Mahkamah Agama Yahudi atau Sanhedrin yang terkemuka dan kaya. Tidak mudah seseorang dengan kedudukan seperti itu menyatakan diri murid dan dari para pemimpin Yahudi. Dialah yang meminta izin dari Pilatus menguburkan Yesus. Nikodemo yang datang di malam hari untuk berbicara dengan Yesus, Yohanes 3 1-2, kini datang membawa bahan rempah-rempah yang banyaknya luar biasa untuk mengafani mayat Yesus. Hanya seorang raja yang biasanya berkafan dengan rempah-rempah sebanyak itu. Ayat 50 kati sama dengan 30 kilogram. Bagi Nikodemus, Yesus adalah rajanya. Yusuf dan Nikodemus kemudian menguburkan Yesus di kubur yang baru
kubur itu milik Yusuf dari Arimatea, Matius 27 ayat 60. Di manakah para murid Yesus yang lain ketika beliau dikuburkan? Petrus mungkin sedang menangisi dirinya dan menyesali perbuatannya karena ia telah menyangkal Tuhannya. Mungkin murid yang dikasihi Yesus sedang memapa ibu Yesus. Maria pulang ke rumahnya untuk menghibur dan menguatkannya. Yohanes 19 ayat 27. Akan tetapi di manakah para muridnya yang lain? Mereka tercerai-berai, takut dan sembunyi entah di mana. Di manakah kita ketika penolakan terhadap Tuhan terjadi saat kita melayani Tuhan? Kita lari dan bersembunyi karena ketakutan, atau menyesali diri karena sudah menyangkal beliau, atau mengkompromikan iman, atau saling menguatkan seperti sikap murid yang dikasihi Yesus saat menghibur ibu Yesus? Ataukah kita seperti Yusuf dan Nikodemus yang mempertaruhkan reputasi dan keamanan pribadi demi melakukan yang terbaik bagi Yesus? Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.